Ini masalah besar Vietnam jelang Piala Asia U23 2024 ada kaitannya dengan timnas Indonesia. 5 pemain yang diperebutkan timnas Indonesia dan Belanda. Nomor 1 Million Manhoef. Timnas Indonesia U23 diminta waspadai wasit saat hadapi Qatar. Elkan Bagot sembuh dari cedera, langsung gacor bikin Bristol menang besar lawan Cheltenham. Sintayong kritik standar ganda Krezu Utaka lepas pemain Jepang tahan Justin Hubner. Selengkapnya hanya di Legend Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 diminta waspadai wasit saat menghadapi timnas Qatar U23 di match pertama grup A Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Jassim bin Ahmad Stadium. Permintaan itu muncul dari mulut pecinta sepak bola tanah air di sosial media. Mereka tak ingin timnas U23 bernasib seperti lawan-lawan timnas Qatar senior di Piala Asia kemarin. Di timnas Qatar sendiri disinyalir beberapa kali dibantu wasit, khususnya di fase-fase akhir Piala Asia 2023. Contohnya Iran semifinal dan Yordania di final. Dinilai banyak pihak yang menjadi negara paling dirugikan. Ambil contoh di final Piala Asia 2023, wasit asal Cina Meng Ning yang memimpin pertandingan memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Alhasil Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 setelah menang 3-1 atas timnas Yordania. Karena itu timnas Indonesia diminta waspada. Netizen pun menuliskan komentarnya, jangan lupa pemain yang suka bawa peluit itu, yaitu wasit yang berbahaya, tulis akun @hasaji mengomentari unggahan Blangkon Football. Jika ingin finish di 2 besar di grup A sekaligus menyegel tempat di perempat final Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 wajib tancap gas sejak laga kontra Qatar. Sebab jika terpleset di laga pertama, langkah skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Kelar melawan Qatar, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia pada Kamis 18 Mei 2024. Terakhir pada 21 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia akan ditantang oleh Yordania U23. Pelatih timnas U23 Vietnam Hoang Anh Tuan mengungkapkan masalah terbesar timnya jelang Piala Asia U23 2024. Masalah tersebut yaitu hilangnya kepercayaan dari supporter Vietnam. Hal ini tentu tak lepas dari menurunnya performa timnas senior Vietnam yang dipermalukan timnas Indonesia 3 kali beruntun menjadi buktinya. Bahkan Vietnam menelan kekalahan telak dari timnas Indonesia di kandang mereka sendiri. Kala itu tim asuhan Sintayong mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, 26 Maret 2024. Hilangnya kepercayaan supporter tersebut rupanya merembet ke timnas U23 Vietnam. Hal ini diakui langsung oleh pelatih timnas mereka, Hoang Anh Tuan. Oleh sebab itu, Hoang Anh Tuan ingin anak asuhannya memberikan yang terbaik di Piala Asia ini guna kembali mendapatkan kepercayaan dari supporter. Sebenarnya kesulitan terbesar Vietnam adalah bukan sekedar masalah proporsional, tapi begitu mendapatkan kepercayaan kembali oleh supporter. Saya rasa masa lalu sudah berlalu. Kami harus bergerak maju dengan pola pikir dan energi yang positif. Tidak peduli keadaan dan kesulitan, kami harus bertekad untuk berjuang dan membantu sepak bola Vietnam berkembang, kata Hoang Anh Tuan. Dilansir dari The Tau 247. Timnas Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di grup D bersama Uzbekistan, Kuwait, serta Malaysia. Terkait peluang timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan tak ingin banyak berbicara. Ia hanya ingin para pemainnya tampil sebaik mungkin di Piala Asia U23 ini. Ia berujar, saya rasa tidak perlu terburu-buru memikirkannya. Ketika turnamen belum dimulai, tidak ada yang bisa dikatakan sebelumnya. Memiliki target tentu akan motivasi Anda, tapi menurut saya penting juga untuk melihat kenyataan. Dalam waktu dekat kami akan berusaha mendapatkan hasil terbaik di setiap pertandingan untuk lolos ke babak penyisihan grup. Kemudian kami akan mempertimbangkan peluang selanjutnya, katanya. Berikut 5 nama pemain yang diperebutkan timnas Indonesia dan timnas Belanda. Kedua negara ini memang harus cepat memanggil pemain-pemain ini ke tim nasional. Belanda memiliki segudang pemain sepak bola berbakat dengan darah keturunan Indonesia. Hal itu kemungkinan mengingat sejarah di masa lalu. Kelima adalah Kaya Shimon. Bek kiri PTC U21 ini sempat digadang-gadang menjadi calon pemain keturunan untuk timnas Indonesia U20 asuhan Indra Sapri. Shimon sendiri masih berusia 18 tahun. Sayangnya sang pemain sudah lebih dulu mendapatkan panggilan timnas Belanda U18. Keinginan Indra Sapri pun itu gagal.
Keempat, Xavi Wodestra. Pemain keturunan Maluku ini sama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang mempersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya turnamen itu batal digelar di Indonesia. Alhasil ia lebih dulu mendapatkan panggilan ke timnas Belanda U18. Pesepak bola 18 tahun itu tampil apik bersama SC Heerenveen U21 dengan catatan 7 gol dari 19 laga di musim ini. Ketiga, Irfan Kariwijojo. Pemain satu ini memiliki darah keturunan dari sang kakek dan neneknya yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka kemudian menetap di Suriname setelah Belanda mengungsikan jutaan orang ke sana dari Indonesia di masa penjajahan masa lalu. Irfan saat ini berada di tim ADO Den Haag U18 atau menjadi juniornya dari Rafael Struijk. Namanya sempat masuk dalam daftar pemain keturunan yang hendak dipanggil, tapi lebih dulu dipanggil timnas Belanda U18. Kedua, Julian Urip. Pemain satu ini ternyata punya garis keturunan dari kakeknya yang berasal dari Jawa Timur. Sayangnya Julian agak sulit untuk dipanggil timnas Indonesia sebab pemain AS Alkmaar ini sudah rutin bermain timnas Belanda kelompok umur. Julian menjadi andalan di Piala Eropa U17 beberapa waktu lalu. 1. Million Menho. Pemain satu ini merupakan satu incaran lama untuk dinaturalisasi. Million saat ini berkostum untuk Stoke City di divisi Championship Liga Inggris musim 2023-2024. Di usianya yang baru 21 tahun, ia tentu bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Namun PSSI harus bergerak cepat memanggil pemain berdarah Jawa ini. Hal itu lantaran ia sudah pernah memperkuat timnas Belanda U20. Itu tadi 5 pemain yang diperebutkan timnas Indonesia dan Belanda. Bagaimana pendapatmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Prestasi gemilang dari Elkan Bagot, pemain berbakat timnas Indonesia, melahirkan momen kemenangan bagi Bristol Rovers di kompetisi Ligue 1 saat menghadapi Cheltenham. Di tengah sorotan yang memikat, Elkan memanfaatkan peluang emas dengan mencatatkan 1 gol, memberikan kontribusi signifikan untuk kesuksesan timnya. Kembalinya Elkan ke lapangan setelah melewati masa pemulihan cedera betisnya menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut. Sang pelatih Matt Taylor memberikan kepercayaan penuh padanya dengan memasukkan Elkan Bagot dalam starting 11, memberikan kesempatan bagi pemain berbakat itu untuk bersinar di lapangan. Gol yang diciptakan Elkan Bagot terjadi dalam momen tendangan pojok yang dikonversi dengan berlian oleh Hervé Heveli di menit ke-77. Tinggi badan yang dimiliki Elkan Bagot menjadi senjata utama, kemungkinannya untuk menyambut umpan Veli dengan tandukannya yang menggetarkan jala gawang, membuat lawan kiper tak ada berdaya. Prestasi Elkan semakin terpancar dengan catatan statistik yang mencengangkan. Selain golnya yang menjadi penentu kemenangan, Elkan Bagot juga menorehkan statistik impresif di lapangan dengan 5 sapuan, 1 blok, 2 intercept, dan 1 tackle. Selain itu, pergerakan di lapangan juga menarik perhatian dengan 50 sentuhan bola dan 31 umpan yang dikirimkan dengan akurasi mencapai 32%. Luar biasa ya. Di samping itu, kontribusi Elkan Bagot dengan membangun serangan juga patut diperhitungkan. 1 umpan jauh yang sukses dari 9 percobaan, 4 kemenangan dalam duel tanah dari 5 kesempatan, serta dominasi dalam duel udara dengan memenangkan 6 dari 7 kesempatan menjadi bukti keunggulan dalam berbagai aspek pemain yang satu. Meski demikian, kemenangan Bristol tidak luput dari perlawanan sengit yang ditunjukkan oleh Cheltenham. Gol hiburan dari Lem Scorvel di menit-menit akhir pertandingan menjadi penghormatan bagi tim tuan rumah yang gigih bertarung hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi penutup dari rentetan hasil negatif Bristol dalam 7 pertandingan terakhir, menempatkan mereka di posisi ke-15 dalam kesempatan klasemen dengan berhasil mengumpulkan 54 poin dari 43 pertandingan. Pelatih timnas Indonesia U23 mengkritik sikap klub Liga Jepang G1 League Keiichi Osaka yang dianggap mempraktikkan standar ganda dengan melepaskan pemain Piala Asia U23 2024. PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada bek Osaka itu, yaitu Justin Hubner, untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun klub Osaka seakan mengulur kepastian melepas pemainnya sebelum akhirnya sepakat untuk mengiyakan permintaan PSSI atau dengan satu syarat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menjelaskan bahwa Keiichi Osaka baru melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia selepas 17 April 2024 dengan alasan yang masih membutuhkan jasanya. Justin Hubner memang 2 kali diturunkan Keiichi Osaka semenjak resmi didatangkan dengan status pinjaman pada Maret 2024 ini. Meski demikian, dia selalu tampil dari bangku cadangan di menit-menit akhir pertandingan. Teranyar, Hubner dimainkan sejak menit ke-88 saat Keiichi Osaka menang 1-0 atas Kawasaki Frontale dalam pekan ke-8 G1 League. Kebijakan Keiichi Osaka pun itu mendapatkan kritikan dari Sintayong lantaran tim tersebut di sisi lain telah melepas rekan tim Justin Hubner, yaitu Ruya Nishio, ke timnas Jepang U23. Mereka tidak melepas pemain timnas Indonesia yang tampil di liga mereka. Saya tahu mereka mengirimkan pemain yang diminta oleh timnas Jepang
kata Sintayong dikutip dari laman media Kosun. Secara pribadi menurut saya itu bertentangan dengan semangat olahraga, tambah Sintayong. Selain Justin Hubner, Sintayong juga diketahui gagal memanggil Nathan Joayon, Afrianda Dewangga hingga Elkan Bagot. Nama pertama tidak dilepas oleh klubnya FC Heerenveen. Sementara dua pemain disebut terakhir mengalami masalah fisik. Dewangga baru menjalani operasi, sementara Elkan Bagot masih dalam pemulihan cedera walaupun dia sudah dimainkan. Timnas Indonesia U23 merupakan debutan di Piala Asia ini. Mereka tergabung di grup A bersama tim tuan rumah, Yordania, Qatar, dan juga Australia.